Halo semua, perkenalkan nama saya Safa Adila Sihartono dengan NIM 21811334167. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kepemimpinan. Sebelum memulai pembahasan materi, dalam video kali ini akan dijelaskan 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu teori pemimpin dilahirkan atau dibuat, yang kedua teori sifat pemimpin, yang ketiga teori perilaku kepemimpinan, yang keempat teori kontrak sosial pemimpin dan pengikutnya, dan yang terakhir yaitu teori transformasional. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu teori pemimpin dilahirkan atau dibuat. Beberapa percaya bahwa para pemimpin sejati dilahirkan secara alami, memiliki jiwa karismatik, berpengaruh, dan menginspirasi orang-orang yang ditakdirkan untuk menorehkan prestasi. Namun demikian, walaupun sebagian orang tertentu mungkin secara alami cenderung menjadi pemimpin, sama seperti mereka yang secara alami cenderung memiliki kemampuan dalam bidang atletik atau olahraga, atau memiliki musikalitas yang mumpuni. Jadi, apakah pemimpin itu dibentuk? Teori Greatman and Teori Trait percaya bahwa orang mewarisi sifat dasar dan sifat tertentu yang membuat mereka lebih cocok dalam kepemimpinan. Thomas Carlyle tahun 1840, menurut teori ini ada karakteristik bawaan tertentu yang mempengaruhi orang untuk menjadi seorang pemimpin. Dan sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua mengenai teori sifat kepemimpinan. Menurut Robbins dan Judge, teori pemimpin berdasarkan sifat adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin lainnya. Sedangkan menurut Gibson dan kawan-kawan adalah teori yang berusaha mengidentifikasi ciri-ciri tertentu seperti fisiologis, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Jadi, teori sifat hanya menjelaskan suatu elemen kepemimpinan, dan masih banyak elemen lainnya, termasuk perilaku pemimpin. Teori sifat pemimpin ini banyak diterapkan dalam rekrutmen dan seleksi kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin, diperlukan kriteria, kompetensi, dan karakteristik yang mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Masalah utama dari teori sifat pemimpin adalah hasil sifat pemimpin yang tidak konsisten antara satu pemimpin dengan pemimpin lain. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga yaitu teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku atau behavior adalah teori kepemimpinan yang muncul pada akhir tahun 1940-an atau sejak tahun 1950-an di mana kebanyakan peneliti bidang kepemimpinan mengubah paradigma dari teori sifat ke teori perilaku. Lucier and Acua 2010. Teori perilaku berfokus pada apa yang seharusnya pemimpin lakukan pada pekerjaan dan bagaimana pemimpin seharusnya berperilaku terhadap bawahannya dalam berbagai konteks. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu asumsi teori X. Teori ini berasumsi bahwa rata-rata manusia tidak suka bekerja dan jika mungkin menghindarinya. Sebagian orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, dan diancam dengan hukuman untuk mendorong agar mau berupaya mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua yaitu teori Y. Menurut teori Y, rata-rata manusia senang bekerja tergantung pada kondisi yang terkontrol. Orang biasanya akan melakukan kontrol diri sendiri dalam layanan di mana ia melibatkan diri, kontrol eksternal, dan ancaman hukuman bukan satu-satunya alat yang membawa ke arah tujuan suatu organisasi. Pokok bahasannya selanjutnya yaitu teori kontrak sosial, pemimpin, dan pengikut. Salah satu cara menjelaskan antara terjadinya proses kepemimpinan adalah dengan cara menggunakan konsep teori sosial yang dimana adanya kontrak kesepakatan antara pemimpin dan pengikut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan tersebut. Kontrak sosial sendiri dapat menjadi solusi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai keputusan bersama antar kedua belah pihak. Kontrak sosial ini diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Dalam ilmu kepemimpinan kontrak sosial juga dapat menimbulkan dua teori, yaitu yang pertama teori pertukaran pemimpin dan pengikut atau LMX Leadership Theory, dan yang kedua yaitu teori kepemimpinan transaksional. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada LMX Leadership Theory. Dalam teori ini, yang dikembangkan oleh Fred Dansor, George Church, and William G. pada tahun 1975, mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan proses interaksi sosial yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan para pengikutnya.
Interaksi yang dilakukan pemimpin dan pengikutnya pun bervariatif dan dapat dinilai dari bentuk kualitas dan insentitasnya. Yang kedua yaitu ada teori transaksional. Salah satu teori kepemimpinan yang banyak diterapkan terutamanya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah teori kepemimpinan transaksional. Teori ini mendasarkan asumsi pada kepemimpinan yang lebih cenderung memberikan arahan kepada bawahannya, dan juga membuat sebuah regulasi dalam peraturan maupun insentif pada para bawahannya. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu ada teori transformasional. Teori transformasional dikembangkan oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985. Berawal dari ide James Smart George Burns pada tahun 1979 dengan menggunakan istilah transformational leadership. Kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass pada tahun 1985. Secara umum, teori transformasional adalah kemampuan dari seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan kerja yang memotivasi para karyawan untuk dapat berprestasi melampaui harapan perusahaan. Mengenai pengertian isi dan proses dari istilah kepemimpinan transformasional, terjadi beberapa perbedaan antara para teoritis kepemimpinan, walaupun mempunyai benang merah yang sama. Seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui 4 cara yang disebut 4I, yaitu yang pertama idealist influence, yang kedua inspirational motivation, yang ketiga intellectual stimulation, dan yang terakhir yaitu individualist consideration. Teori ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu seorang pemimpin diharapkan adalah orang yang berani dan teguh. Yang kedua, mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Yang ketiga, mendorong motivasi dan perkembangan positif untuk para bawahannya. Yang keempat, menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas. Yang kelima yaitu ada membangun budaya perusahaan untuk bekerja demi kebaikan bersama alih-alih mementingkan diri sendiri. Keenam, mampu percaya kepada orang lain termasuk kepada bawahannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu berupaya untuk selalu menekankan pada keaslian, kerjasama, dan komunikasi yang terbuka. Oke, jadi materi tersebut menjadi akhir penjelasan mengenai materi teori-teori kepemimpinan dan sekaligus sebagai penutup video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.